Bubur Ayam Budiman oleh Gusti Nur. Dari bayi sampai dengan orang tua di kampung ini sudah pernah merasakan nikmatnya bubur ayam Budiman. Seakan orang sudah menganggap bahwa bubur ayam Budiman adalah yang paling lezat. Bukan saja rasanya, pelayanannya pun memikat. Sambil berkeliling mengunjungi pembeli, Budiman bernyanyi. Sendok dan mangkuk sebagai pengiring lagu dibawakannya. Tidak begitu keras suaranya, tetapi dari dalam rumah orang bisa mendengar suaranya yang merdu. Bermacam lagu dibawakannya. Kadang lagu anak-anak, kadang lagu remaja yang sedang dimanjakan di televisi. Biasanya anak-anak ikut menyanyi dan berjalan mengikuti gerobak yang didorong oleh Budiman. Setelah ternyata cukup jauh anak-anak itu berjalan, Budiman menyuruh mereka pulang. Anak-anak pun tersadar, lalu mereka berlari pulang. Usianya sudah cukup dewasa, namun karena Budiman terlalu ramah pada siapa saja, maka semua orang tidak pernah menyebut Pak, Bang, maupun Kak. Budiman sendiri yang membiasakan diri menyebut nama saja. Mulai bulan depan, Budiman tidak berjualan bubur lagi, kata Budiman suatu pagi. Orang-orang bengong sesaat. Bosan berjualan atau kau mau pulang kampung, Man? Tanya Bu Ros. Pulang kampung dulu, lalu kembali ke Jakarta. Mau berganti dagangan rupanya, tanya Bu Tobing. Budiman tertawa. Begitu sulit dia untuk berterus terang. Sudahlah, berjualan bubur saja terus. Namamu kan sudah terkenal. Tak perlu kau berkeliling kampung. Ambil saja sebuah rumah, lalu kau menetap di situ. Kau buat warung bubur, pasti laris. Begitu saran Pak RT. Anak Pak RT yang bayi kalau tidak disuapi bubur ayam Budiman tidak pernah mau makan, Man. Sambung Bu RT. Bagaimana kalau nanti saya menjadi guru? Tanya Budiman. Pertanyaan itu tidak tertuju kepada siapapun. Maka orang-orang di pagi hari itu menjadi terpana dan saling berpandangan. Pertanyaan aneh. Mungkin pertanyaan itu tidak wajar terlontar dari mulut si penjual bubur ayam. Semua orang menganggap itu aneh. Sebelum orang sempat menjawab, Budiman langsung saja menjawab pertanyaan sendiri sambil tertawa. Impian saya kadang-kala terlampau muluk ya. Ya, orang memang perlu bermimpi, Man. Asalkan jangan tinggi sekali. Nanti sakit. Kalau kau punya niat jadi guru, kau punya bekal yang cukup barangkali, kata Bu RT. Budiman hanya tersenyum, lalu mendorong gerobaknya pergi sambil bernyanyi. Oh, macam-macam saja orang itu, gumam Pak RT. 3 bulan lebih sudah berlalu semenjak Budiman menyatakan impiannya di hadapan orang-orang. Kini sudah tahun ajaran sekolah yang baru. Anak-anak sudah kembali lagi masuk sekolah.
Yang tadinya masih bersekolah di taman kanak-kanak, kini sudah memakai seragam SD. Orang-orang di kampung itu agaknya sudah melupakan Budiman dan bubur ayamnya. Bubur ayam kini bukan saja milik Budiman, karena beberapa penjual bubur ayam sudah muncul di sana. Meski tidak senikmat dan memikat seperti Budiman. Pulang sekolah, Ucok, Sri, dan Kris berlari-lari. Mereka berteriak-teriak sebelum masuk ke rumah masing-masing. Bu, Budiman mengajar di sekolahku, Bu, teriak Ucok. Apa kau bilang? Budiman jadi guru maksudmu? Tanya Bu Tobing. Ya, Bu, dia mengajar di sekolah kami. Dia akan jadi gurunya. Dia mengajar kelas lila. Dia masih ingat saya, Bu. Saya kira Budiman mau apa datang ke sekolah. Taunya untuk mengajar. Saya jadi malu, Bu, tambah Ucok. Ya, kau sekarang harus memanggilnya Pak Budiman. Hari berikutnya, Budiman diiringi anak-anak datang ke rumah Pak RT. Penampilannya sungguh lain. Citranya sebagai penjual bubur ayam sirna sudah. Berbaju putih, lengan panjang, dan bercelana panjang hitam, serta bersepatu hitam. Membuat orang-orang terkesima memandangnya. Impian saya jadi kenyataan, Bu, kata Budiman kepada Bu Ros. Syukurlah, Bud. Pak Budiman, seru Bos. Orang-orang ikut tertawa mendengar. Kenapa kau tidak bilang bahwa kau akan menjadi guru? Setidaknya kau katakan bahwa kau masih sekolah dan kau bilang punya ijazah guru, kata Pak RT. Tanpa mengatakan itu, saya akan lebih berhasil jadi penjual bubur, Pak. Kalau saya katakan yang sebenarnya, tidak mungkin saya bisa menarik pembeli lebih banyak, jawab Budiman. Aku kagum. Kau tidak pernah merasa malu berjualan bubur. Padahal kau seorang calon guru, Bud, tambah Pak RT. Menjadi pemulung, menjadi penjual es mambo, atau jadi pedagang apapun akan saya lakukan tanpa rasa malu, Pak. Yang penting saya tidak merugikan orang lain, dan yang saya lakukan tidak dilarang oleh siapapun. Yang penting halal. Budiman, lelaki penjual bubur ayam itu, kini tidak lagi bernyanyi sepanjang jalan sambil mendorong gerobak bubur. Kini di hadapan 20-an anak didiknya, Budiman, ya, Pak Budiman bisa bernyanyi, mengajari bernyanyi, berhitung, dan belajar yang lainnya. Tampaknya anak-anak didiknya akan sangat bahagia memiliki guru seperti Budiman, yang pernah berlelah-lelah mendorong gerobak untuk keliling kampung dan menjual buburnya. Semua itu dilakukan untuk membiayai sekolahnya. Cita-cita luhurnya telah dicapai berkat ketekunan dan keuletan.